Kuwait nih, saking kayanya karena minyak nih, gila waktu itu ya. Mereka tuh udah berpikir jauh kan kalau Saudi baru sekarang. Kuwait itu dari dulu. Dia udah mikir, gue nggak boleh bergantung sama minyak doang. Kira-kira gitu. Nah, hasil keuntungan minyaknya dia ditaruhlah di Kia ini, di Kuwait Investment Authority ini. Jadi ibaratnya kalau kita ini Pertamina nih, ya kata, ya tapi Pertamina kita nggak segede dia lah, misalnya gitu ya. Karena Pertamina kita ini untungnya gede banget. Nah, hasil keuntungannya ditaruhlah di INA, misalnya gitu. Nah, tugasnya INA, INA lu cari proyek yang lain, misalnya gitu, yang non perminyakan. Nah, ini konteksnya di Middle East tuh kayak gitu. Nah, makanya akhirnya Kia itu investasinya di negara-negara di negara-negara lain, di Indonesia misalnya di mana segala macam dia taruh uang, investasi project semua segala macam gitu ya. Nah, yang dilihat pertama pasti economic growth-nya dulu. Kenapa? Karena economic growth menggambarkan seberapa besar marketnya, seberapa besar daya beli masyarakatnya. Mau kita bilang nih, ya saya setuju kok. Misal katakanlah Mas Dana, tapi pertumbuhan ekonomi nggak menggambarkan pemerataan ekonomi. Betul. Tapi pasti yang lebih tumbuh lebih tinggi pasti secara total lebih kaya itu udah pastilah kira-kira secara agregat lah ya kira-kira gitu. Itu udah pasti. Nggak mungkin kita lebih miskin dibanding Afrika, kira-kira gitu. Maupun misalnya Afrika kemiskinan lebih merata kan, kira-kira gitu kan. Jadi itu logik dasar lah. Jadi pasti economic growth yang dilihat. Karena menggambarkan demand-nya, menggambarkan daya belinya di satu negara tersebut. Itu data umum. Sama nih, teman-teman semua ketika berinvestasi dimanapun, gitu ya, di perusahaan manapun, pasti ngelihat kalau yang pertumbuhan keuntungannya paling tinggi, oh pasti kan yang diincar yang itu kan. Sama kok. Jadi konteksnya sama persis, kira-kira gitu. Nah, yang kedua teman-teman semuanya, inflation rate. Inflation rate itu maksudnya apa sih Mas Dana? Kalau bagi teman-teman non ekonomi, kira-kira ini biasanya kalau definisi bagi sayanya itu adalah kenaikan harga bahan dasar dan dibandingkan juga biasa dengan nilai mata uang di negara tersebut. Jadi itu biasanya selalu berbanding terbalik, kira-kira gitu ya. Nah, ini gampangnya apa sih misalnya ya naiknya harga sembako lah, kira-kira gitu. Katakanlah gitu. Nah, kenapa inflation rate ini menjadi satu faktor teman-teman semuanya? Teman-teman bisa bayangkan nih, misalnya Bila, ketika Bila bangun usaha, yang paling penting bagi semua pengusaha itu apa sih? Kepastian. Bukan masalah harus murah, harus mahal, no. Tapi yang penting pasti, kalaupun misal ada tren harga barang naik, oh per tahunnya tuh trennya gimana sih? Oh udah pasti nih trennya ketika diteliti, setiap tahun harga bahan, harga raw materialnya naik 5% per tahun. Tuh investor suka banget yang pasti-pasti kayak gitu. Jadi nggak harus dia flat terus-terusan, nggak harus. Cuman yang penting pasti, kalau naik, oh berapa persen sih? Oh nggak pernah lebih dari 3%, nggak pernah lebih dari 5%. Nah itu yang berpengaruh bagi investor. Nah kenapa sih makanya teman-teman semuanya, eh, Pak Jokowi atau siapapun sering bilang atau sering bicara soal ini pengendalian inflasi, inflasi harus terkendali dan lain-lain. Inilah tujuannya. Teman-teman bisa bayangkan nih misalnya katakanlah saya apa ya? Saya pabrik roti misalnya, saya butuh gandum misalnya gitu ya. Saya butuh gandum. Di tahun pertama saya investasi, harga gandum Rp5.000. Oh, saya udah buat proyeksi. Keuntungan saya segala macam. Tiba-tiba saya di apa namanya di tahun kedua gitu ya. Oh, ini ada anak saya nih lagi. Papi. Tapi ngajarin sebentar. Udah, kalau gitu Rachel tunggu di rumah. Iya, udah. Udah. Iya. Nah, jadi ya karena anak saya deker di kantor juga. Nah, sorry jadi ada iklan nih. Nah, jadi teman-teman semuanya lanjut. Jadi inflation rate bisa teman-teman bisa bayangkan. Jadi tahun pertama katakanlah harga gandum 5.000. Tahun kedua misalnya harga gandum 10.000. Tahun ketiga tiba-tiba turun lagi 5.000. Nah, siapapun investornya pasti bingung ketika dia perencanaan keuangan kan. Kan kira-kira gitu loh. Nah, itu yang menjadi gambaran kenapa inflation rate itu harus terkendali. Biar kalaupun naik harga sembako atau harga bahan pokok atau harga raw material industri itu, tapi dapat diprediksi tujuannya itu teman-teman semuanya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga keterbukaan ekonomi gitu ya. Ini juga penting kenapa? Karena pasti apalagi bagi foreign investor ya. Ketika misalnya negara itu terlalu diktator misalnya gitu ya kayak dia mungkin mohon maaf misalnya kayak negara ada beberapa negara di Afrika atau yang reluctant sama perang segala macam pasti orang akan sangat khawatir lah nyambung ke situasi politik. Nah teman-teman semuanya yang nggak kalah penting adalah birokrasi. Nah teman-teman semua mungkin kalau yang pernah belajar jadi kenapa sih birokrasi ini menjadi penting. Nah saya tuh pernah baca satu penelitian ini menarik teman-teman semua ini menarik banget. Jadi saya tuh tesis S2 saya itu soal kemudahan berusaha soalnya. Jadi ternyata ada satu penelitian yang menganggap bahwa ketika pemerintahan itu korup, belum tentu itu nggak menarik bagi investor.
Pas saya baca kaget juga saya. Maksudnya gimana ya? Oh jadi gini ternyata. Dari balik ke pernyataan saya nomor satu. Jadi bagi investor tuh yang paling penting kepastian. Oke. Nah, ini jurnal luar negeri, ini bukan jurnal Indonesia. Ini jurnal luar negeri. Jadi penelitiannya pada waktu itu adalah ketika ada satu pemerintahan yang dia misalnya katakanlah ya diktator ataupun, tapi diktatornya dalam konteks yang dia tuh bisa apa ya? Mohon maaf nih kalau misalnya kata-kata saya salah, misalnya katakanlah kayak Singapura. Singapura ini kan sebenarnya bukan negara demokrasi lah kalau kita bicara ya. Karena dia turun temurun, ya sekarang perdana menterinya dari Lee Kuan Yew ke anaknya segala macam, partai yang berkuasa itu doang, kira-kira gitu ya. Tapi dia bisa well regulate di situ. Dia sangat-sangat bisa mengatur ketika ada investor masuk, jelas ketemu ini sama siapa, dapat kepastian, dia keluar uang berapa, dapatnya apa, tuh jelas semuanya. Nah makanya mohon maaf teman-teman semuanya, ini sedikit kontroversi pernyataan saya, tapi ini juga bukan pernyataan saya sih. Pernyataan ada orang yang berpendapat demikian. Makanya ada orang yang berpendapat kalau zaman Pak Harto itu korupsinya misalnya katakanlah tuh ini Pak Mahfud MD. Pada zaman Pak Harto korupsinya itu di pusat. Misalnya gitu. Jadi yang korup itu doang. Ketika ada pengusaha masuk ke Indonesia, jelas ketemunya sama siapa. Dan mohon maaf nih bahasa saya, nyogoknya ke siapa, kira-kira gitu ya. Tapi pasti ketika saya bayar ini orang, izin saya pasti keluar misalnya gitu ya. Saya pasti udah dapat konsesinya, saya pasti dapat bla bla, udah pasti semuanya. Kira-kira gitu. Nah, yang bahaya itu tengah-tengah. Tengah-tengah tuh maksudnya apa sih kira-kira ya? Jadi ibaratnya di tengah-tengah tuh maksudnya adalah nggak jelas gitu ya. Pengusaha nggak punya kepastian di sana. Nah, makanya teman-teman semuanya kita harus berubah nih Indonesia dari negara yang persepsinya seperti itu zaman dulu, kita harus benar-benar negara yang benar-benar terbuka. Terbuka itu dalam konteks apa? Makanya kenapa sekarang kita perizinan semuanya serba online, serba digital. Tujuannya apa sih teman-teman semua? Menghindari praktik-praktik seperti itu. Dan adanya kepastian bagi investor ataupun pengusaha. Jadi nggak lagi misalnya katakanlah bila ketika mau ngajuin izin usaha, ketemu sama Mas Dana, nggak perlu lagi. Bila cuma ketemu apply online, persyaratannya di apply online. Nah sekarang kita bahkan insya Allah di bulan Januari itu kita ada penerapan namanya fiktif positif. Jadi ketika bila mengajukan izin, syaratnya lengkap di online, udah diaudit by system, itu bahkan ketika misalnya secara sistem kita belum sempat ngecek nih orangnya, si verifikatornya, izinnya bila itu otomatis keluar by system. Nah itu yang kita mau rubah, kira-kira gitu. Nah makanya birokrasi itu penting sekali teman-teman semua. Bagi orang, mungkin mohon maaf ya, kalau bagi pengusaha yang sifatnya mikro, UMKM, kadang-kadang izin aja nggak penting-penting amat lah. Kita perlu akui itu gitu. Kayak bodo amat lah soal izin, yang penting usaha gue jalan, gue bisa makan, gue bisa hidup, keluarga gue bisa sekolah, kira-kira gitu kan. Itu real. Saya juga dulu mulai usaha nggak punya izin, kira-kira gitu loh. Ini real sekali. Nah tapi bagi investor asing segala macam teman-teman semua, izin itu menjadi faktor yang sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena menentukan. Contoh misalnya ketika dia mau mengajukan izin usaha di Indonesia, berapa lama dia boleh berusaha di Indonesia? Penting dong, karena dia harus menghitung keuntungannya dia. Oh, kalau saya cuma boleh berusaha di Indonesia selama 4 tahun, saya udah balik modal atau belum? Kira-kira gitu kan. Yang kedua, ngurus izinnya berapa lama? Karena dia harus menghitung juga investasinya di sini. Pajaknya, segala macam. Makanya birokrasi itu menjadi sangat penting bagi orang, apalagi bagi pengusaha lokal aja kadang penting ya, kita mau usaha kita butuh tahu harga lahan di sana berapa segala macam. Teman-teman bisa bayangkan misalnya katakanlah kita mau bangun usaha kita di Saudi Arabia, kita nggak kenal siapa-siapa, terus birokrasinya kita juga nggak jelas. Teman-teman bisa bayangin kita teman-teman datang ke sana, saya mau buat izin usaha ternak kambing ya misalnya gitu, terus pemerintah sana nggak bisa jawab, bingung nggak teman-teman? Soalnya nggak mungkin kan, harus dikasih jelas kepastiannya, waktunya, durasinya, semua segala macam. Jadi itu teman-teman semua yang menjadi penting bagi investor lah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Oke, nah teman-teman semuanya, ini ada satu metode yang saya coba gambarkan secara secara akademik lah ya. Jadi ini juga kita pakai sih sebenarnya. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah ICOR. Jadi ICOR itu adalah dia rasio efisiensi investasi yang dipakai di beberapa negara biasanya. Jadi apa namanya?
Jadi ketika misalnya kita investasi Rp1, itu output yang dihasilkan itu berapa rupiah sih? Jadi itu kita bicara efisiensi. Makanya semakin bagus rasionya itu berarti dia semakin efisien. Kira-kira gitu ya, dia semakin efisien. Berarti ketika dia semakin murah tuh, mungkin biaya perizinannya semakin murah, biaya sewa lahannya semakin murah. Nah itu biasanya kita compete to each other sama negara-negara lain. Ya, lanjut lagi. Oke, berikutnya apa lagi? Nah, ini ease of doing business, teman-teman semua, atau kemudahan berusaha yang diukur oleh World Bank. Oke, nah ini makanya teman-teman semua tadi yang saya bilang, pengurusan berbagai perizinan yang perlu dilakukan. Yang kedua, izin mendirikan bangunan. Ini juga penting. Sekarang juga Indonesia udah online, ya. Perlindungan hukum juga penting. Jadi ini bagi orang asing itu penting ketika, karena gini, mohon maaf teman-teman semuanya. Zaman dulu, zaman revolusi atau zaman era 40-an segala macam, itu tren yang namanya nasionalisasi. Nah ini pasti bagi investor sangat merugikan ya. Jadi bayangkan misalnya katakanlah siapa nih Ade atau Andre, udah bangun usaha nih di Amerika misalnya. Tiba-tiba ganti pemerintah, usaha Andre diambil pemerintah. Gimana? Bingung nggak kan kira-kira gitu kan. Jadi makanya ini perlindungan hukum pemegang haknya itu penting bagi investor asing. Kira-kira gitu ya. Pajak, habis itu, nah ini bagi dalam konteks perizinan ya, prosedur, waktu, dan biaya, itu dalam konteks perizinan juga, listriknya juga, terus dia juga ada konteksnya adalah raw material. Jadi ini masuk semua dalam konteks kemudahan berusaha. Lanjut. Oke, nah ini real sih teman-teman semua yang terjadi dan sering kita hadapi ya teman-teman semuanya. Jadi pertama itu biasanya kalau ini saya pengalaman aja. Jadi pertama itu biasanya kita tadi bicara soal kemudahan sama sistem administrasinya. Pemerintah lokal itu mendukung atau enggak? Karena beda, mohon maaf nih ya bahasa saya misalnya. Katakanlah kita mau bangun pabrik minuman beralkohol ya di Cirebon, Jawa Barat, yang nggak tepat, tepatnya di Bali, kan kira-kira gitu kan maksudnya gitu ya. Atau masalah katakanlah kita mau bangun, mohon maaf bahasa saya, peternakan hewan babi misalnya, di katakanlah di area Jawa Barat, yang nggak tepat juga, di Bali tepat misalnya kan kira-kira gitu, dan sebaliknya misalnya gitu ya. Jadi tergantung konteksnya, pemerintah daerah itu mendukung atau enggak. Yang kedua, infrastruktur teman-teman semuanya. Kenapa sih apa namanya infrastruktur juga menjadi penting? Karena, nah kenapa juga di pemerintahan Pak Jokowi yang pertama, infrastruktur itu juga menjadi penting, atau kenapa sih dibangun semua infrastruktur, nanti akan saya jelaskan by data. Ya, nanti akan saya jelaskan by data. Ketiga adalah kondisi pasar. Nah kondisi pasar ini, natural resources kita di mana? Atau misalnya kebutuhan dia mau lebih dekat ke pasar, atau mau lebih dekat ke raw materialnya. Contoh apa tadi saya bilang? Tambang LG Hyundai. LG Hyundai itu pabriknya beda-beda, lengkap-lengkap. Pabrik katode Jawa Tengah karena dia dekat sama tambangnya di daerah timur gitu ya. Terus misalnya katakanlah pabrik mobil di Jawa Barat karena dekat sama Jakarta. Nah itu dia udah bagi-bagi tuh. Beberapa investasi itu kita atur juga, kira-kira gitu ya. Nah terakhir pasti aspek sosial budaya. Nah ini yang nggak mudah juga karena seringkali memang proyek apapun ya, mau jalan tol, mau pelebaran jalan, bahkan ya itu pasti ada negosiasi sama warga, kira-kira gitu ya. Kan ya saya nggak jauh-jauh nih teman-teman, kalau yang di Jakarta misalnya dekat kantor saya daerah Senopati, pelebaran jalan aja padahal daerah elit itu aja kena gusur, itu restoran-restoran elit atau rumah-rumah elit itu kena gusur kan kira-kira gitu. Jadi pasti ada tuh apa namanya pilihan sulit-sulit kayak gitu tuh pasti ada. Apalagi yang besar-besar, apalagi teman-teman tahu lagi ramai misalnya kasus di Rempang misalnya segala macam gitu ya, itu pasti ada tuh komunikasi semacam itu. Lanjut lagi. Nah, ini yang saya maksud teman-teman semuanya. Sekarang teman-teman semuanya, sejak Indonesia berdiri sampai hari ini, investasi di luar Pulau Jawa udah lebih besar dibanding Pulau Jawa. Nah, teman-teman semuanya, sebelum tahun 2020 atau tahun 2021, it's not the case. Investasi semua di Pulau Jawa. Yang menikmati hanya warga Jawa. Jadi jangan mohon maaf nih kalau misalnya saya kadang-kadang selalu mikir orang yang misal terlalu yang kontra dengan kita pindah ibu kota, yang kontra dengan kita bangun infrastruktur di Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, Pulau Papua. Emang kalau kita bicara dalam konteks keuntungan ekonomi belum tentu memang betul. Tapi itulah fungsi kehadiran pemerintah dalam konteks pemerataan ekonomi untuk saudara-saudara kita di luar Pulau Jawa. Nah terbukti teman-teman semuanya, alhamdulillah apa yang dibangun Pak Jokowi di era pemerintahan yang pertama, kami semua di Kementerian Investasi menuai hasilnya.
kami semua sangat mudah ketika mengajak investor untuk masuk keluar Pulau Jawa. Dan pasca 2020 udah muncul nih hasilnya. Pulau Jawa sekarang udah lebih besar dibandingkan di luar Pulau Jawa investasi udah lebih besar dibanding Pulau Jawa. Itu manfaatnya, teman-teman semua. Lanjut lagi. Oke, nah ini pastinya dalam tour yang diberikan saya, bagaimana sih Mas Dana cara kita menganalisis kebijakan investasi ya, ini tiga ini yang sebenarnya udah bener kok. Kita bicara cost benefit analysis, kita bicara dampak sosial, kita bicara analisis resiko, ini kita hitung semuanya, kira-kira gitu ya. Dan memang pasti ada trade off-nya, pasti nggak ada hal apapun bagi saya yang menyenangkan semua pihak atau menguntungkan semua pihak itu nggak ada. Pasti ada yang untung di satu pihak, ada yang rugi di satu pihak, itu pasti ya. Tapi pasti kita harus memilih apa ya namanya ya, mana yang paling menuai kebaikan untuk semua lah. Itu pilihan susahnya kadang-kadang. Gitu ya, lanjut lagi. Terus, nah ini kita masuk ke payung hukum investasi di Indonesia, teman-teman semuanya. Jadi ini kita bicara tahun 58, teman-teman bisa bayangin ya, tahun 58 tuh pernah ada. Kita udah bicara soal penanaman modal asing di Indonesia. Gitu ya, habis itu dirubah tahun 60, habis itu nah pada waktu itu teman-teman semuanya di era Bung Karno memang sempat dinasionalisasi ceritanya. Jadi sempat ada dilarang lah penanaman modal asing di Indonesia juga. Nah akhirnya di era Pak Harto dibuka kembali gitu ya, tahun 67 itu dibuka kembali, berlanjut, habis itu kita bicara juga penanaman modal dalam negeri tahun 68. Jadi tadi tuh berubah tuh perspektifnya. Jadi tidak hanya investor asing, tapi juga investor dalam negeri kita utamakan kira-kira gitu. Ya, habis itu terus sampai ke tahun 2023 sekarang. Ini teman-teman bisa Google lah. Lanjut lagi. Nah, teman-teman semuanya, agenda prioritas kebijakan investasi kita apalagi sih dalam konteks investasi strategis, teman-teman semua. Nah, ini kita bicara beberapa hal, ya. Yang pertama adalah hilirisasi dan industrialisasi komoditas yang tadi saya udah jelaskan alasannya, nggak perlu saya ulang. Yang kedua adalah yang berorientasi ekspor. Makanya kita sangat jujur, kita sangat memprioritaskan ketika ada investor yang mau bangun pabrik di Indonesia dan tujuannya untuk ekspor. Itu kita sangat karena apa? Itu sangat membantu neraca perdagangan kita. Teman-teman kalau Google sekarang, harusnya teman-teman bisa Google sekarang, itu neraca perdagangan kita surplus sudah berapa bulan berturut-turut. Nah ini karena kebijakan-kebijakan macam ini sebenarnya, kira-kira gitu loh. Ya, nah terus Bila silakan. Kepencet ya? Oh enggak Pak, saya nge-react. Clap-clap Pak. Oh itu clap, saya kira angkat tangan. Nah habis itu berikutnya adalah nah tadi saya bilang tadi soal investasi yang berkualitas. Nah itu di Kementerian Perusahaan Besar dengan UMKM. Habis itu kita bicara sama optimalisasi sumber energi bersih ekonomi hijau, itu pasti memang ini, dan ini nggak gampang. To be honest, ini nggak gampang sama sekali. Kalau kita bicara ideal, pasti ini mudah dikatakan, sulit dilakukan. Kenapa saya bilang seperti itu? Eropa aja yang mengusungkan ekonomi hijau, habis perang Rusia-Ukraina, dia habis impor lagi batu bara dari negara-negara berkembang, kan kira-kira gitu. Jadi ini real sekali bahwa terkadang kebutuhan sama apa yang kita mau tuju ini nggak gampang. Jadi harus balance sekali. Nah, tapi saya yakin ini semua kita kejar. Buktinya apa sih teman-teman semua? Buktinya saya kasih contoh, mobil listrik udah mulai banyak. Gojek sama Grab aja sekarang pakainya motor listrik, kan kira-kira gitu ya. Jadi udah banyak tuh yang udah pakai itu semua, kira-kira gitu. Nah itu yang itu yang terjadi di Indonesia. Tapi nah ini bertahap, kita mau pindah dari energi yang fossil fuel dari batu bara dan lain-lain, kita mau pindah ke panel surya. Makanya sebenarnya yang itulah ribut-ribut soal Rempang itu juga salah satunya itu. Kita juga mau pindah ke geothermal segala macamnya. Jadi itu beberapa yang kita inginkan. Lanjut lagi, next slide. Nah, teman-teman semua, ini yang kita mau lakukan. Ya. Ini saya cukup apresiasi apa yang diarahkan. Ini mungkin bagi teman-teman mahasiswa belum terasa. Tapi teman-teman semua perlu tahu bahwa ini banyak ditentang oleh negara lain. Oke, ini banyak ditentang oleh negara lain. Teman-teman semuanya, kita itu tahun 2020 melarang namanya ekspor bahan baku namanya nikel. Ya, kenapa? Karena nikel itu adalah bahan baku baterai mobil listrik. Oke. Nah, teman-teman semua tahu nggak? Tadi saya bilang tuh, nah nikel itu, kita itu penguasa atau mempunyai komoditas nikel paling besar di dunia itu Indonesia. Nomor 2 itu Australia. Kira-kira gitu. Nah, kita larang nih ekspornya. Oh, itu teriak tuh. Cina, semua negara, kita di demo lah segala macam. Semua teriak. Kita disu di WTO,
atau di World Trade Organization, kita dibilang mengganggu supply chain dunia. Pabrik-pabrik kan, ya teman-teman bisa bayangkan punya pabrik mungkin di Cina, di Amerika, tiba-tiba bahan bakunya nggak bisa terima karena negaranya melarang. Oh, kita banyak disu. Cuman emang visinya presiden waktu itu, dia nggak mau lagi tadi yang dia bilang, Pak Jokowi nggak mau bahwa barang mentah yang di dalam bumi Indonesia ini cuman dikeruk, diambil, diolah di luar negeri, mobilnya jadi katakanlah ya Tesla atau LG atau Hyundai, diimpor ke Indonesia, kita yang beli lagi tuh mobil. Padahal ujung paling pertamanya bahan baku baterainya itu di Indonesia. Nah itu Pak Jokowi nggak mau. Nah makanya Pak Jokowi udah kita larang ekspor. Kalau emang mau, ini ibaratnya jadi gaya preman lah kira-kira gitu ya. Kalau ibaratnya gini, kalau lu mau ngambil barang gue kira-kira gitu, lu bangun pabriknya di sini, lu olahnya di sini, nggak boleh di negara lu, nggak boleh di negara lain, kira-kira gitu loh. Nah itu kita lakukan. Nah teman-teman semua bayangkan, tahun 2017 kita ekspor kita ini turun, ini produk nikel itu nggak hanya baterai mobil listrik, salah satunya adalah stainless steel. Jadi ada juga jadi produk besi dan baja. Kita tahun 2017 ekspor kita ke Amerika itu ekspor kita itu mohon maaf 3,3 miliar dolar. Itu bicara soal produk besi dan baja. Habis kita larang ekspor nikel, habis itu diproduksi di sini jadi stainless steel dan segala macamnya, itu kita ekspornya jadi 27,8 miliar dolar. Jadi teman-teman bisa bayangkan, lebih dari 8 kali lipat ya. Hanya dalam kurun waktu 5 tahun, lebih dari 8 kali lipat ketika kita larang ekspor bahan baku kita. Kira-kira gitu loh. Dan kalau kita bicara nilainya, dari nikel sampai jadi nikel ini teman-teman bisa belajar juga. Dari nikel ore tuh batuannya, nikel sulfat tuh di apa ya bahasanya, serapannya lah gitu, perasannya, jadi teknologi namanya prekursor, jadi lagi namanya katoda, dan jadi lagi baterai sel untuk mobil listrik, itu 67 kali lipat. Teman-teman bisa bayangin. Gitu ya, makanya kita dorong nih, gak hanya asing, dalam negeri pun kalau ada yang mau kita pasti dukung, kira-kira gitu. Tapi ini teman-teman menjadi gambaran kenapa kita sekarang mau larang bahan baku ekspor. Nah coba ke slide yang tadi. Nah oleh karena teman-teman semuanya, Kementerian Investasi udah buat namanya proyek perencanaan hilirisasi investasi strategis. Nah kita sekarang udah larang nikel, kita udah larang bauksit. Bauksit itu akan jadi aluminium teman-teman semuanya. Jadi akan jadi aluminium. Aluminium itu bisa jadi untuk nanti mobil juga, macam-macam. Habis itu nanti kita akan larang timah, kita akan larang tembaga, gitu ya. Untuk apa? Biar semuanya diolah di sini, kira-kira gitu. Nah, ini kita udah petakan nih semua teman-teman semua, dan diperkirakan. Dan nggak hanya tambang-tambang, tapi kita bicara soal rumput laut, kita bicara soal udang, bicara soal ikan. Teman-teman tahu nggak? Industri pengolahan ikan kita, mungkin kalau teman-teman Google, Bu Susi dulu sering ngomong, kita tuh kalah dari Thailand. Mungkin kalau teman-teman pernah makan snack yang rumput laut, itu kan dari Thailand kan kira-kira gitu loh. Itu gambaran kecil lah kita yang merasakan anak-anak muda makan snack rumput laut itu jadi dari Thailand, bukan dari Indonesia gitu loh. Nah itu gak digambar teman-teman semuanya. Nah makanya kita pengen tuh biar kalau ada misalnya rumput laut itu kita olah di sini, biar jadi snack, biar jadi kosmetik misalnya atau apa segala macam, itu kita olah di sini semuanya. Kita mendorong namanya hilirisasi, dan diperkirakan sampai tahun 2035 itu kita butuh, itu investasi yang kalau ini semua berhasil, investasi yang akan masuk itu 545 miliar dolar. Jadi ribuan triliun yang akan masuk Indonesia, itu akan menyumbang devisa, menyumbang lapangan kerja banyak sekali. Kira-kira gitu. Ada contoh ini nggak? Pohon industri nggak? Oke, lanjut lagi. Lanjut. Oke, ini kita bicara soal FDI ya. Oke, coba next slide. Oke, nah teman-teman semua ini datanya. Kita bicara soal data ya. Ini PMDN sama PMA. Teman-teman semua, saya bisa pastikan ke teman-teman semua bahwa PMA sama PMDN ini selalu berimbang. Jadi nggak jauh-jauh dari 47, 45, 49, 46. Nggak pernah dari 60, 40 pun bahkan nggak pernah. Kita selalu berimbang. Jadi kalau misalnya ada yang pernah bilang misalnya, oh Indonesia ini dijajah oleh negara lain, no, nggak sama sekali. Kita nih masih banyak sekali PMDN yang masuk ke Indonesia. Kira-kira seperti itu ya. Dan lapangan pekerjaan juga yang dibuka di Indonesia. Kira-kira gitu. Ya, jadi ini gambaran teman-teman semua, lanjut lagi. Nah, ini negara-negaranya. Nah, teman-teman semuanya, kenapa Singapura masih menjadi nomor 1? Ya, ini kita perkirakan bahwa karena Singapura itu negara hub. Nah, kenapa sekarang Indonesia cukup agresif untuk kita mendekati langsung negara-negara asal tujuannya. Kita langsung datang ke Korea, kita langsung datang ke Jepang, kita langsung datang ke Cina, kita langsung datang ke Amerika. Agar nggak perlu lagi lewat Singapura, nggak perlu lagi lewat Malaysia.
gitu loh. Nah zaman dulu kenapa dianggap kayak gitu? Karena dianggap kita pertama birokrasinya nggak pasti, ya. Karena tingkat korupsi kita juga tinggi dan tingkat hukumnya nggak pasti. Tapi yang bikin investor itu alergi itu lebih kepada tidak ada kepastian, gitu loh. Maka mereka bangunnya di Singapura, perusahaan-perusahaannya baru investasi ke Indonesia. Nah, alhasil apa pencatatan pencatatan kita secara formal ya itu dari Singapura, bukan dari kita nggak bisa ambil dari negara-negara asalnya, tapi dari Singapura. Makanya Singapura nomor satu, kedua China, ya, ketiga Jepang, keempat Amerika, kelima Malaysia, berikutnya gitu ya Korea Selatan, Belanda. Nah makanya pasti teman-teman kok bisa ada negara British Virgin Island kan kira-kira gitu kan? Ya kita itu catatan formal kita kan itu kan negara apa tax haven lah ya. Bila ini di live stream atau enggak? Enggak Pak, cuma kita punya live report lewat Instagram. Oke. Nah enggak karena ini kalau ini agak rahasia yang mau saya sampaikan. Jadi teman-teman semuanya, waktu kita larang ekspor nikel, kita tuh pengen bangun mobil listrik di Indonesia. Oke. Nah, pada waktu itu kita tawarkan, coba teman-teman tebak siapa yang bisa, coba teman-teman tebak deh, negara mana yang pertama kali kita ajak untuk bangun pabrik mobil listrik di Indonesia? Ada yang bisa nebak nggak? Harusnya gampang ketebak. Yes, Jepang, betul. Yes. Iya, jadi yang pertama kali kita ajak pasti Jepang, karena mobil paling banyak siapa? Di Jepang kan, kira-kira gitu ya, Toyota, apa semua, mobil produksi Jepang semua. Kita tawarkan ke Jepang, Jepang nggak mau. Jepang maunya mobil hybrid. Tapi kan kita maunya mobil listrik nih, karena kalau nggak mobil listrik nih, kalau kita dikemanain kan kira-kira gitu. Jepang nggak mau. Ya mungkin menganggap bahwa karena mereka udah dominan di sini semua segala macam. Habis itu apa yang kita lakukan? Pemerintah penetrasi lah, kita ke Korea, kita keliling. Kita ke Korea semua segala macam. Habis itu apa? Siapa yang mau? Korea mau. Akhirnya Korea mau, lahirlah MOU sama LG Hyundai, investasi 141 triliun rupiah, 9,8 miliar dolar. Dia bangun ke sini, kita kasih spesial kan, dia di G20 mobilnya mobil Hyundai semua segala macam. Baru tuh Toyota baru bangun mobil listrik, ada Lexus listrik lah semua segala macam. Tiba-tiba sekarang BMW juga ada semua segala macam. Jadi teman-teman semua yang saya mau gambarkan di sini semua. Ini soalnya ini persepsi yang saya sering ketemu di lapangan. Bahwa terkadang kita tuh juga selalu terlalu mendewakan negara-negara maju. Mohon maaf, saya harus berkata demikian. Misalnya mohon maaf ya, katakanlah Eropa, katakanlah Jepang, misalnya gitu ya. Padahal mereka kita semua ini juga bersaing, gitu loh. Itu contohnya saya tadi itu. Jadi kita nggak mau tuh bergantung sama Eropa, nggak mau kita bergantung sama Jepang. No, kalau emang mereka nggak mau, ya udah kita jalan sendiri aja. Kita cari negara lain yang mau. Terbukti kok ketika kita ada negara partner yang mau, nih ibaratnya nih. Ya ibaratnya mohon maaf saya nyari pacar, saya naksir nih gitu kan. Cewek itu nggak mau gitu kan. Terus ketika saya dapat cewek yang cakepnya sama misalnya kita mohon maaf nih misalnya bahasa saya kayak gitu ya. Oh dia baru tuh cemburu, baru tuh nyari-nyari saya segala macam. Kayaknya mirip-mirip lah gitu. Jadi ini Indonesia udah jadi negara yang berdaulat lah teman-teman semuanya. Itu yang saya bisa gambarkan. Lanjut lagi. Langsung. Nah ini sebelumnya. Ya. Nah ini teman-teman semua bisa digambarkan makanya. Kenapa hilirisasi itu tergambar? Nah, jadi teman-teman bisa gambarkan industri logam dasar, barang logam dan bukan mesin peralatan itu sebenarnya sektor hilir. Gitu ya kan, kalau transportasi, gudang telekomunikasi kan itu bisa investasi pemerintah lah ya, kira-kira itu. Listrik gas air juga sama gitu ya, kawasan perumahan juga sama. Nah, teman-teman semua bisa bayangkan dari kita yang itu peringkat 4 sekarang ke peringkat 1. Karena kita kebijakan hilirisasi kita. Jadi makin banyak yang bangun pabrik, makin banyak yang tadinya cuma nambang sekarang juga bangun smelter-smelternya, itu pengolahan bahan mentahnya, itu banyak yang udah mulai bangun gitu ya. Lanjut lagi. Nah, tantangan resikonya apa sih dalam mengelola investasi asing? Nah, teman-teman semuanya pasti ada konflik kepentingan, itu pasti ada. Ini kita nggak bisa, karena kalau investasi asing itu cukup kompleks ya. Kenapa? Jadi misalnya saya gambarkan gini. Jadi teman-teman jangan kira ketika ada investor asing masuk itu, tadi kenapa sih gini? Kenapa sampai BKPM buat kebijakan, lu harus kawin sama UMKM lokal? Kenapa? Karena diaspora mereka di sini juga udah banyak. Katakanlah nih, misalnya katakanlah siapa di sini namanya Gozi misalnya, investasi misalnya dari Amerika, mohon maaf nggak Amerika. Ini saya buka nih karena kita bicara terbuka di sini ya. Ini kan nggak live stream ya. Saya langsung bicara soal negaranya nih. Jepang sama Korea, terutama Jepang. Jepang tuh udah mengakar sekali di Indonesia. Diaspora itu udah banyak banget di Indonesia. Ya, ketika dia ada investasi masuk ke Indonesia, itu yang bangun, yaitu kontraktornya, suppliernya, itu diaspora mereka rata-rata.
gitu loh. Karena mereka udah jadi orang, ada yang udah jadi orang Indonesia tapi diaspora mereka di sini gitu loh. Ya negara lain pun juga sama. Makanya kita wajibkan harus UMKM sekitar, karena kalau enggak yang kayak orang-orang Jakarta lagi atau orang-orang dia lagi kan, kira-kira gitu loh. Nah, itu yang kita masuk konflik kepentingan, ya, konflik of interest, kira-kira gitu. Nah, terus yang kedua ada lagi gambarannya apa? Dalam mengelola investasi asing. Saya bisa kasih gambaran, ini real story, ya. Teman-teman pernah dengar nggak soal apa namanya ekspor listrik ke Singapura? Pernah dengar nggak kira-kira? Nah, sampai hari ini sebenarnya, ya, saya nggak tahu kalau kebijakan terakhir, tapi yang saya tahu bahwa kita larang apa namanya ekspor listrik ke Singapura. Gitu. Karena apa? Karena kita menganggap bahwa kalau kita sampai ekspor listrik bersih ke Singapura, ini Singapura akan bangun lebih banyak pabrik lagi di Singapura. Jadi kita baca mereka itu akan melakukan reindustrialisasi, gitu loh. Jadi kalau kita nggak baca conflict of interest-nya, jadi gini, kemarin tuh kita dapat tawaran dari Singapura, ya, kepada beberapa pengusaha Indonesia. Oke, pengusaha-pengusaha Indonesia, tolong dong ekspor listrik bersihnya ke Singapura. Jadi bangun nih apa namanya panel surya semua segala macam, dan itu diekspor ke Singapura. Kira-kira gitu ya. Nah, pada awalnya kita melihat ini kesempatan yang baik. Kenapa? Kalau kita bisa bangun industri listrik bersih kita, yang beli juga luar negeri dengan harga yang cukup mahal, cukup komersil, menarik lah bagi pengusaha, yang menarik bagi negara, menarik, bisa bayar pajak segala macam. Tapi pas kita baca strateginya, jadi waktu itu presiden kunjungan ke Amerika. Yang deketin kita bukan Singapura, yang deketin kita Amerika. Teman-teman bisa bayangkan. Nah, waktu itu kita jadi membaca kenapa sampai Amerika yang minta kita untuk kita ekspor listrik bersih kita ke Singapura, kira-kira gitu. Nah, teman-teman semuanya, kita coba baca bahwa ternyata Singapura mau melakukan reindustrialisasi. Kenapa? Karena pabrik-pabrik sekarang itu mewajibkan kalau mau bangun pabrik di negara A, listriknya harus bersih. Kira-kira gitu kan. Semuanya harus ESG dan lain-lain. Singapura udah nggak punya tempat lagi. Ini jadi gambaran buat teman-teman semua. Nah, ini makanya masih kita godok nih. Oke, bolehlah kita ekspor listrik ke Singapura, tapi misalnya katakanlah jangan bangun pabriknya di sana, bangunnya di Indonesia tetap segala macam. Nah, ini pemerintah masih godok lah untuk bagaimana ada titik temu di sana. Terus yang kedua, transfer knowledge. Nggak semua negara mau kasih transfer knowledge. Ya, kalau ini saya nggak mau nyebut negara lah. Ada beberapa negara, ada satu negara in particular yang udah berpuluhan tahun di Indonesia, buktinya ya orang-orang kita masih jadi buruh juga, kira-kira gitu. Jadi nggak transfer of technology, nggak ada, kira-kira gitu. Keempat, apalagi intervensi pemerintah. Jadi kalau investasi-investasi yang cukup strategis, pemerintahnya pasti akan ikut campur. Saya kasih contoh, misalnya katakanlah konteksnya Tiongkok. Tiongkok itu sekarang kalau ada investasi yang datang dari negara Tiongkok, itu mereka itu si perusahaan-perusahaan di sana harus izin dulu sama pemerintahnya. Nah, itu pasti kepentingan bermain. Amerika pun juga sama. Jadi rata-rata pasti kalau investasi yang strategis pasti dikawal sama pemerintahnya. Itu ada intervensi pemerintah, gitu ya. Ketergantungan pada orang asing pasti, ketidakpuasan masyarakat ya. Salah satunya tadi yang kita bahas tadi, misalnya katakan di beberapa yang lagi rame misalnya di Rempah. Global economic crisis pasti. Contohnya apalagi teman-teman semuanya. Sama nyambung sama geopolitik. Jadi tadinya itu mau ada investasi. Ini kalau teman-teman di Kalimantan mungkin pernah dengar, jadi kita mau bangun kereta Trans Kalimantan. Yang mau bangun tuh Rusia. Tapi karena ada perang Rusia-Ukraina jadi nggak jadi. Sama COVID jadi nggak jadi waktu itu. Tadi mereka udah due diligence, sudah buat visibility, tadi mereka udah mau tuh investasi tuh di situ. Jadi nggak jadi. Kira-kira itu tantangannya beberapa yang saya kasih gambarnya kayak gitu. Next. Oke, lanjut. Oke, nah ini global partnership ya. Nah, teman-teman semuanya, saya mau ngasih contoh coba yang Kepa ada nggak? Contoh yang Aci. Nah, teman-teman semua ini saya mau kasih gambaran. Jadi, kenapa juga kemitraan internasional itu juga penting dalam konteks investasi. Jadi, kalau kita ada perjanjian internasional, baik itu bilateral ataupun multilateral, kadang-kadang dia bisa overrule peraturan lokal kita. Terkadang ya. Jadi contoh saya kasih gambaran apa gampang-gampang. Nih, teman-teman bisa lihat yang di pos keempat itu ASEAN Comprehensive Investment Agreement atau ACIA, ya. Jadi saya kasih contoh teman-teman semua. Kepemilikan saham di Indonesia itu beda-beda. Jadi nggak semua sektor itu asing boleh punya, nggak semua sektor asing boleh nggak punya. Jadi misalnya katakanlah ada satu sektor yang asing 100% nggak boleh masuk. Katakanlah pertahanan. Yang kedua, ada beberapa sektor yang asing boleh masuk tapi terbatas.
Misal logistik, maksimal 49%. Ada sektor yang misalnya asing boleh masuk hampir 100%, ada lagi saya agak lupa apa, tapi ada misalnya gitu ya. Nah, itu contoh-contohnya terbatas. Nah, tapi di ACIA ini misalnya, kita udah ada perjanjian nih sama negara-negara ASEAN, misalnya gitu ya. Jadi satu sama lain, ketika misalnya kita berinvestasi di negara A, misalnya Myanmar ke Indonesia, itu ketika misalnya ada foreign ownership yang terlimitasi di berapa persen, tapi kalau diatur dalam ACIA itu dibuka ke, katakanlah misalnya gini, katakanlah Andre nih, dia investor dari Myanmar, mau bangun investasi di bidang logistik. Oh, ternyata di aturan lokal kita maksimal 49%. Tapi di ACIA itu diaturnya bisa sampai 70%. Jadi mau nggak mau kita akan ngasih special privilege kepada Andre dari Myanmar untuk kita kasih privilege dia boleh punya saham kita 70%. Makanya perundingan kemitraan tuh menjadi penting tuh karena ini, teman-teman semuanya. Nah, berikutnya saya mau ngasih lagi gambaran, coba next slide. Nah, teman-teman semuanya, ini saya mau kasih gambaran yang cukup menarik biar membuka cakrawala teman-teman semua terkait perundingan internasional. Dan ini saya alami langsung dengan sendiri ketika G20. Teman-teman semuanya, waktu kita larang ekspor nikel, yang tadi saya bilang, kita disu sama WTO, kita digugat hampir banyak negara, terutama Eropa, gitu ya. Karena mereka karena mereka mau bangun pabrik-pabriknya di sana juga, kira-kira gitu. Nah, teman-teman semua tahu nggak apa juga yang dilakukan sama Eropa waktu itu? Eropa juga buat peraturan, ya. Kalau dia mau bangun pabriknya di, misalkan ini, dia bilang kalau lu mau bangun pabrik di Eropa, sumber pabrik turunannya itu harus dekat Eropa juga. Jadi dia juga mau main begitu juga. Jadi teman-teman semua saya boleh bilang bahwa kita boleh bicara soal ini bukan dalam konteks yang negatif ya, mohon maaf ya. Tapi kita bicara soal sustainability, kita bicara soal lingkungan, kita bicara soal kepedulian dan lain-lain. Teman-teman ketika perundingan internasional jangan selalu terjebak dalam term semacam ini. Saya yakinkan kepada teman-teman semua, national best interest masing-masing lah yang bermain. Itu nomor satu. Dan itu bagi kita wajar. Karena pasti apa? Indonesia pun kami ketika berunding, pasti kami yang menguntungkan bagi Indonesia. Kita nggak peduli dulu sama negara lain, yang penting Indonesia untung dulu, rakyat kita sejahtera dulu, kita bisa serap lebih banyak pajak dan lain-lain. Negara lain kita nggak pikirin dulu. Begitupun negara-negara luar, kira-kira gitu. Nah, teman-teman semua, jadi waktu G20 kemarin, kita alhamdulillah Kementerian Investasi dan saya termasuk di tim perunding waktu itu, soalnya salah satu di tim perunding utama. Nah, itu kita dikasih PR sama Pak Menteri bahwa harus lolos pasal hilirisasi. Jadi negara-negara G20 harus menyetujui bahwa hilirisasi itu dibolehkan, industri nilai tambah. Padahal kita digugat di WTO, teman-teman bisa bayangin nih kerumitannya. Jadi di G20 itu isi ada G7, negara-negara Amerika, Jerman, semua segala macam, negara-negara maju, ada negara-negara Eropa, ada Jepang segala macam, yang dimana Eropa udah sue kita di WTO. Tapi di G20 kita disuruh ngejebolin satu pasal yang harus disepakati sama mereka juga. Kan kita bingung sebagai tim perunding kan. Nah, teman-teman kita semua cari celah. Nah, alhasil apa teman-teman semua? Kita cari datanya. Nah, ini data yang kita temukan pada waktu itu. Kita bilang sama mereka semua. Dalam bahasa yang dibahas sih nggak begini, tapi kita bahasa gampangnya atau bahasa nongkrong gini lah. Lu semua ibaratnya jangan curang dong. Ketika lu semua masih negara berkembang, lu semua juga pakai praktik-praktik kebijakan yang mirip-mirip sama kita, ngelarang lah, membatasi lah. Buktinya apa? Kita data nih, abad 16 dia juga Inggris mendorong industri tekstilnya, jadi dilarang sama dia. Amerika saat ini pun juga ngelarang ekspor semiconductor chipnya ke Cina biar dia bangun pabrik semua di Amerika. Terus juga misalnya katakanlah pajak impor biaya masuknya sampai tahun 30-an, pajak impor AS aja itu 45%. Kira-kira gitu, jadi dia membatasi barang-barang luar masuk ke Amerika. Terus TKDN di Cina itu sampai 80%. Jadi ini tingkat komponen dalam negeri. Kalau teman-teman belum tahu. Jadi kalau bangun pabrik di Cina, semuanya itu harus barang-barang dari Cina sampai 80%. Misalnya gitu ya. Terus mobil listrik di Amerika, itu ada subsidi mobil $7.500. Dan seterusnya sampai di Korsel, di Jepang, di Finlandia. Jadi kita bilang sama negara-negara itu, lu semua juga waktu masih negara berkembang, lu juga nerapin kebijakan-kebijakan ini. Terus kok kita sekarang negara berkembang Indonesia yang mau jadi kayak Anda semua, mau jadi negara maju, kita dilarang. Nah, ini geopolitiknya juga bermain teman-teman semuanya, atau geoekonomi juga bermain. Jadi cukup menarik lah. Dan memang alhasil alhamdulillah teman-teman semuanya,
di G20 kemarin teman-teman bisa Google di pasal 37 Leaders Agreement itu muncul, alhamdulillah kita ngejebolin di situ terminologinya ialah disetujuinya hilirisasi atau industri nilai tambah dan kemitraan investor asing dengan pengusaha lokal. Jadi itu yang kami lakukan dan pengalaman saya pribadi di G20 yang luar biasa saya berundingnya dan itu kami 4 hari itu, hari pertama mungkin jam 12 malam, hari kedua jam 2 malam, hari ketiga jam 3, bahkan hari terakhir itu sampai jam 6 pagi kita berunding, tapi itulah keseruan pengalaman saya pribadi saya bagikan ke teman-teman semua. Mungkin demikian dari saya yang bisa saya sampaikan. Ada lagi coba next slide. Oke, coba yang terakhir dari saya nggak apa-apa ya. Mungkin yang Pak, yang itu sebelumnya yang mobil ya. Terus. Oke, nah ini lagi dong sebelumnya. Nah ini teman-teman semuanya dalam mengelola investasi, kenapa birokrasi menjadi penting, teman-teman semuanya. Ini dulu ini cerita terakhir dari saya. Jadi waktu pandemi itu kita diminta menggenjot investasi dan kita bingung caranya gimana. Salah satu caranya adalah kami fokus ke dalam negeri, kita cari potensi-potensi investasi besar yang terhambat di Indonesia. Terhambatnya apa masalahnya? Bisa masalah tanah, utamanya nih semua nih, masalah tanah sama perizinan. Teman-teman bisa bayangin, 2 doang nih, kalau nggak tanah perizinan. Nah, saya waktu itu menghandle Indoraya Tenaga 58 triliun rupiah. Pada waktu itu terhambat di Kementerian Perhubungan terkait bahasa adalah HPL dan HGB, tapi terhambat perizinannya. Gitu ya. Rosneft teman-teman semua kalau Google tahu itu di daerah Jawa Timur yang tiba-tiba ada satu desa tiba-tiba kaya semua lah. Yang pada beli mobil, saya agak lupa desanya mana ya. Tapi kalau yang teman-teman tahu ada beberapa tahun lalu ada satu desa yang nggak bisa nyetir mobil, tapi karena dibebasin tanahnya oleh Pertamina, habis itu mereka semua dapat uang banyak miliaran, dan mereka bahkan nggak bisa nyetir mobil, tapi mereka beli mobil. Itu berikutnya ada yang nabrak segala macam. Kalau saya baca berita saya nggak tahu lah ya. Itu sempat rame lah. Itu kasusnya Rosneft, itu kita yang selesaikan sama warga waktu itu. Jadi itu gambaran teman-teman semuanya. Bahkan makanya saya bilang dalam mengelola hubungan dengan investor segala macam itu nggak melulu soal teori dan lain-lain, tapi lebih kepada eksekusinya bisa nggak kita berkoordinasi dengan kementerian lain, dengan pemerintah daerah lain, menelah masalahnya apa, berkomunikasi dengan warga sekitar, itu bisa nggak kita atasi itu. Ketika bisa, ini semua akhirnya terpenuhi dan bisa selesai masalahnya. Jadi alhasil dari 708 potensi realisasi investasi, kita selesaikan 558 triliun rupiah pada waktu itu yang kita bisa selesaikan masalahnya, masuk ke Indonesia, menanamkan uangnya di Indonesia, membuka lapangan pekerjaan, membuka turunannya, membagi ekonominya dengan UMKM sekitarnya. Jadi mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi adik-adik semuanya kalau emang ini dianggap berat. Mohon maaf kalau misalnya kita nggak bicara soal Bitcoin segala macam, tapi karena memang brief yang saya terima kita bicara soal investasi strategis secara konteksnya kenegaraan, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pengalaman real ini bisa menjadi informasi atau tambahan bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dana akan insight-nya sangat-sangat kaya ya. Sampai kita dapat info dari Ordal juga ya terkait geopolitik dan dinamikanya. Nah, untuk kali ini mungkin saya izin ambil alih Pak untuk sesi workshop. Nah, jadi sesi kali ini kita bakal menggunakan Google Jamboard teman-teman. Rules-nya akan dikirim oleh panitia dari GIK. Aku akan bagi